Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini, Learning with Mr. Dino. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar clause, dan materi kita kali ini adalah materi adjective clause yang terakhir, yaitu poin ke-7 ya. Jadi jika kalian penasaran dengan video kita kali ini, silakan simak video kita, tonton video kita sampai selesai, jangan di skip, jangan dipercepat, pastikan kalian menonton dari awal hingga akhir supaya tidak terjadi misunderstanding ataupun pemahaman yang separuh-separuh. Seperti itu, jangan kemana-mana, stay tune, check it out. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi ke kalian di pembukaan tadi, bahwasanya materi kita kali ini adalah materi adjective clause yang terakhir. Jadi silakan simak video ini sampai dengan selesai. Oke, materi kita kali ini adalah adjective clause yang ke-7. Silakan kalian bisa lihat di situ. Conjunction yang berkaitan dengan key ya, conjunction yang berkaitan dengan key. Key itu singkatan dari quantity dan quality. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Kinds ataupun jenisnya ada dua, ada key pertama adalah quantity dan key kedua adalah quality. Quantity itu seperti jumlah ya, bilangan. Nah, itu disebut dengan quantity, sedangkan quality itu kualitas ataupun ya kualitas. Quantity bilangan ataupun jumlah, quality adalah kualitas. Ya. Nah, quantity bisa teman-teman lihat di sini ada some of, bla 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 ya. Ada one of, several of, dan seterusnya. Ada few of dan seterusnya ya. Nah, ini masuk kategori quantity karena ada bilangan, ada jumlah di situ. Some beberapa ya. One satu, several juga beberapa. Ya, karena dia adalah bilangan, maka dikategorikan sebagai quantity. Sedangkan yang kedua adalah quality. Quality adalah kualitas. Sebagaimana teman-teman lihat ya, di sini ada the best of ya, kualitas yang paling terbaik. The most expensive of ya, the most expensive of, kualitasnya most expensive, paling mahal seperti itu, etc. dan seterusnya, etc. ya. Oke, teman-teman bisa kita lihat conjunction ya. Adapun conjunction pada pembahasan kita kali ini ya, kita memiliki 3 conjunction. Ya, key ini quantity atau quality ya. Jadi saya singkat saja dengan key. Conjunction pertama ya, di awalnya itu terdapat quantity atau quality ya. Nanti jadi dia tidak bisa gabung ya, teman-teman ya. Jadi pilihannya hanya satu, quantity atau quality ya, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya harus kita kasih ini ya, kita kasih garis miring ini yang bertanda atau ya, jadi tidak semua bebarengan, quantity saja atau quality saja begitu. Pertama, key plus whom, yang ini diperuntukkan untuk person ataupun manusia. Kemudian yang kedua, quantity atau quality plus which, yang mana ini diperuntukkan untuk non-person selain manusia. Kemudian yang ketiga, key, quantity atau quality plus whose plus noun. Nah, whose ini identik kepemilikan ya, identiknya kepemilikan. Jadi whom, which, dan whose ini nanti dia ketika dimasukkan ke dalam kalimat, maka ada kata yang dihapus. Kata yang dihapus ya, kemudian dimasukkanlah conjunction apa? Whom, jika dia menjelaskan manusia. Kemudian ada kata yang dihapus, digantilah dengan conjunction apa? Which, jika dia menjelaskan selain manusia. Kemudian ada juga yang dihapus digantikan dengan whose, ketika yang dihapus itu adalah berupa kepemilikan ataupun posesif. Mulai bingung? Ya, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya ya, biar tidak bingung. Kalimat pertama, Ahmad bought 2 cars, one of them is red. Nah, di sini karena pembahasan kita adalah quantity dan quality, maka yang kita perhatikan adalah some of, one of, several of, the best of, the most expensive of, dan seterusnya. Ya begitu ya. Nah, di sini Ahmad bought 2 cars, ya, jangan lupa. One of them is red. Kira-kira melihat kalimat ini,
kalian menganalisanya ini sebagai quantity atau quality? Kalimat ini, quantity atau quality? Jelas ya, di sini ada one of, masuknya adalah quantity, one of ya. Maka, nah, them-nya di sini yang kita coret teman-teman. Them-nya kita lingkari dulu, kita coret ya. Nah, karena them ini kembali ke two cars, dua mobil, dan dua mobil ini adalah bukan manusia, maka otomatis kalian menggunakan conjunction apa? Very good, kalian menggunakan conjunction which. Jadi gimana Inggrisnya? Ya. Jadi kikinya tuh di sini nih. Ini masuk key yang mana? Quantity atau quality? Good. Ini key yang ya, ini key yang quantity ya, seperti itu. Nah, them-nya ini kita ganti which. Jadi menjadi Ahmad bought 2 cars. Nah, titiknya sudah kalian harus rubah. Titiknya harus kalian rubah dengan apa? Dengan koma. Oke, titiknya harus dirubah dengan koma. Diingat ya. Ahmad bought 2 cars, koma, one of which is red. Saya tidak tuliskan, tapi kalian harus cermati ya. Saya tidak tuliskan di sini karena ruangnya mepet, sempit ya, jadi saya tidak tuliskan. Jadi them-nya di sini diganti which. Saya ulang sekali lagi, Ahmad bought 2 cars, koma, one of which is red. Terjemahannya, Ahmad telah membeli 2 mobil, satu di antara kedua mobil itu berwarna is red, berwarna merah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Langsung kita masuk ke contoh berikutnya. Nomor 2. I see 5 men, titik, one of them is fat. Ya, saya melihat 5 pria, titik, satu di antara kelima pria itu is fat, gemuk. Nah, di sini masuk juga pembahasan quantity atau quality. Ya, one of karena dia bilangan maka dia masuk ke quantity. Jadi di sini quantity ya, bisa teman-teman tulis sendiri. Di sini quantity karena one of ya, quantity. Kemudian them-nya kita coret. Nah, them-nya kita coret. Nah, silakan kita analisa. Them ini kembali ke 5 men, 5 pria ataupun 5 laki-laki ya. Nah, karena 5 men, 5 laki-laki ini adalah manusia, maka otomatis kita menggunakan conjunction yang whom. Paham ya? Kalau selain manusia pakainya which. Jadinya gimana? I see 5 men, dan ini kalian koma lagi ya. Bukan di titik tapi udah diganti koma. Sama seperti di atas. I see 5 men, koma, one of whom is fat. Sama seperti atas, saya tidak tuliskan, silakan kalian tulis sendiri ya. Jadi them di sini diganti whom karena them di sini kembali ke manusia. Yang them di atas diganti which karena them di atas ini kembali ke 2 mobil yang notabene-nya adalah selain manusia. Oke, kita lanjut ke kalimat nomor 3. I sold 3 houses, titik, the cheapest of them is big. Kita terjemahkan. Saya menjual 3 rumah. The cheapest of them, rumah yang paling murah dari ketiga rumah ini is big, besar. Nah, mari kita lihat. The cheapest of, kira-kira masuk kategori quantity atau quality? Cheapest of. Ini bilangan bukan? Bagus, karena dia bukan bilangan, dia kualitas. Kualitasnya cheapest, paling murah. Nah, berarti dia masuk ke quality. Oke. The cheapest of them, sama. Them-nya di sini yang kita hapus teman-teman ya. Them-nya kita hapus. Oke, them-nya kita hapus. Oke, kita lihat nih. Them ini kembali ke manusia bukan? Sama seperti them di atas ya. Sama seperti them ini dan ini. Ini kembali ke manusia atau ke selain manusia? Them ini kembali ke 3 ini ya. 3 houses. Ya berarti dia selain manusia. Maka kita gunakan conjunction apa? Which. Ya, berarti kita gabungkan. Jadinya gimana? I sold
3 houses, titik di sini kalian ganti koma. I sold 3 houses, koma, the cheapest of which is big. Ya, kita terjemahkan, saya menjual 3 rumah, yang paling murah dari ketiga itu adalah besar. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, they have 10 books, titik, one of their books is expensive. Ayo kita analisa. Ya. One of, ini masuknya quantity atau quality. Jelas ya, karena dia bilangan, ada angka di situ, maka dia masuknya ke quantity. Oke. Nah, di sini ada posesif, kepemilikan. Kalau di atas tadi kan bukan posesif ya, gampang. Nah, di sini ada posesif. Masuk rumus kita conjunction yang ketiga. Whose yang menunjukkan posesif. Oke. Berarti yang dihapus di sini adalah tadi saya katakan di pembukaan bahwasanya jika ada posesif, maka ya seperti ini. Posesif their, kepemilikan, maka posesifnya itu ataupun dalam hal ini adalah their-nya ini, kepemilikannya itu kita hapus dan kita gantikan apa? Kita gantikan whose. Karena whose ini menunjukkan kepemilikan ya. Jadi their di sini kita lingkari dan kita hapus dan kita ganti whose ya. Noun-nya ini sendiri adalah books-nya ini ya. Jadi ini tidak perlu dipusingkan karena noun adalah books. Udah seperti itu rumusnya, yang perlu diganti hanya ininya nih. Posesifnya, kepemilikannya kalian ganti dengan whose. Maka jadinya they have 10 books, bukan titik, tapi kalian ganti koma ya. Sama seperti atas. They have 10 books, koma, one of whose books. Whose book, ini tidak saya tuliskan. Silakan kalian tuliskan sendiri ya. One of whose books is expensive. Nah, seperti itu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Saya membahasnya pelan-pelan agar kalian benar-benar paham ya. Karena ya bahasa Inggris itu susah-susah mudah. Sebenarnya mudah ya, tidak susah. Cuman kadang ada hal-hal yang sifatnya tricky ataupun menjebak gitu ya, seperti itu. Jadi ya ini pembahasan kita sebenarnya mudah sekali ya seperti itu. Karena apa yang saya jelaskan ini saya ambil poin-poin pentingnya aja, poin-poin intinya aja seperti itu. Jadi nggak perlu detail-detail lah ya, karena buat apa kalau kita belajar detail-detail juga ujung-ujungnya kita pusing ya. Seperti itu teman-teman pembahasan kita materi clause, lebih tepatnya adjective clause di poin terakhir ini ya. Jadi nanti kalau ada pembahasan clause berikutnya ya mungkin kita masuk ke noun clause, ada adverbial clause dan seterusnya ya. Karena noun clause sendiri nanti ada beberapa pembagian, adverbial clause juga memiliki beberapa pembagian. Jadi buat kalian yang ingin belajar grammar, ya ingin mudah memahami grammar, silakan kalian tonton video ini, kalian ikuti channel kita dengan cara subscribe, like, dan jika perlu komen, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar setiap kali kami mengupload video terbaru maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari kami. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat ya. Telas from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you in the next video. Goodbye.